yang suka makanan ringan? Nih, Unyil kasih camilan kesukaan di saat santai. Hehe, yap, biskuit dari rumput laut. Biskuit rumput laut ini selain enak juga banyak mengandung zat besi, vitamin C, dan antioksidan. Ada lagi nih, batagor instan kuah cumi. Gak cuma dagingnya saja yang diolah, tintanya pun dipakai sebagai campuran bumbunya. Pasti sedap nih. Pimpah, Unyil si Unyil, tak belajar bersama. Laptop si Unyil, tak belajar bersama. Laptop Unyil, gudangnya ilmu pengetahuan, semua bisa kau dapat di laptop si Unyil. Di laptop si Unyil, kita belajar bersama. Nah, ada lagi nih, makanan ringan berbahan rumput laut yang perlu teman-teman tahu. Cemilan kesukaan Unyil di saat santai. Apa itu? Yap, biskuit. Ayo, ikut Unyil yuk. Kita lihat lebih dekat cara membuat biskuit rumput laut ini langsung ke pabriknya. Adalah PT Mega Global Food Industry yang telah berinovasi membuat biskuit ini. Tentunya dengan peralatan besar dan canggih. Pokoknya keren deh. Awalnya masukkan bahan utama seperti mentega, terigu, dan bumbu perasa. Aduk dengan kecepatan 60 putaran per menit hingga rata. Selanjutnya tambahkan gula, garam, dan tepung rumput lautnya. Aduk kembali. Kali ini dengan kecepatan 100 putaran per menit. Widih, bakal lebih cepat nih. Dengan 3 mesin pencampur, pabrik yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur ini mampu memproduksi hingga ratusan kilogram bahan per hari loh. Oke, adonan sepertinya hampir kalis tuh. Saatnya tim quality control bekerja untuk memeriksa kelembutan dan kekentalan adonan. Oke, kalau adonan sudah sesuai dengan standar, baru deh adonan mengalami pemeriksaan suhu. Suhu yang baik untuk masuk proses berikutnya sekitar 41 derajat Celcius. Tidak boleh kurang atau lebih. Selanjutnya, adonan siap dicetak deh. Lihat tuh, adonan menjadi tipis ya. Tujuannya supaya adonan jadi gampang dicetak, teman-teman. Dan coba cermati, bentuknya seperti apa? Mirip ikan kecil-kecil ya. Dengan kecepatan 100 putaran per menit, mesin akan mencetak adonan dan memisahkan hasil cetakannya. Ada sisa cetakan yang keluar. Nah, sisanya itu akan kembali masuk ke dalam mesin cetak untuk diolah kembali. Jadi tidak ada yang terbuang. Bagaimana kalau mencetaknya satu-satu ya? Sampai 100 tahun juga nggak bakal selesai, iya nggak? Mumpung ada pancingan, mancing ah. Mumpung banyak ikan. Usro, kurang kerjaan banget sih. Mancing kok di dalam pabrik. Memang Unyil nggak lihat? Tuh, banyak ikan kan? Ya iyalah, Sro. Udah ah, mendingan nanti Unyil kasih yang udah jadi aja. Ini sih masih adonan, mana enak, Sro. Asik. Kalau kayak gitu mah nggak usah mancing, Nyil. Ngejalin aja biar dapat ikan banyak. Ah, terserah Usro aja deh. Sebanyak-banyaknya juga boleh. Selanjutnya, hasil cetakan akan masuk ke oven besar ini dengan suhu panas rata-rata 30-40 derajat Celcius. Dengan tingkat suhu seperti itu, hasil akhir biskuit menjadi sama, tidak terlalu kering dan berwarna coklat. Tapi ada juga biskuit yang keluar oven menjadi rusak. Makanya ada petugas yang selalu menyeleksi biskuit untuk memilih bentuk biskuit yang tidak bagus atau rapuh. Pengecekan akhir, biskuit masuk mesin metal detektor. Alat ini untuk memastikan kalau tidak ada makanan ringan yang mengandung unsur logam. Jadi aman untuk dikonsumsi.
Selanjutnya masuk proses pengemasan. Tidak seperti biskuit lainnya. Biskuit rumput laut ini memilih kemasan cup loh. Sebelum masuk cup, biskuit akan dikemas plastik aluminium foil secara otomatis. Mesin ini mampu mengemas 120 bungkus per menit dengan tingkat akurasi berat bungkusan mencapai 90%. Berat yang tidak sesuai standar otomatis terbuang untuk masuk ke dalam keranjang untuk dikemas kembali. Biskuit rumput laut ini selain enak juga banyak mengandung zat besi, vitamin C, dan antioksidan. Bahkan menurut penelitian dari IPB, rumput laut dan ekstraknya itu mengandung kalsium 5 kali lebih besar dibanding susu. Sehingga makan olahan hasil rumput laut bisa membuat tulang kita makin kuat. Mantap! Lumayan nih buat Usro. Cukup kan ya 1 cup? Unyil, buat aku ya. Ini yang Usro pancing tadi kan? Iya, Sro. Tadi Unyil mintain di gudang. Cukup kan? Cukuplah 1 doang. Buat kita berdua ya, Nyil. Wah, tumben nih baik. Kita bawa pulang yuk. Come on, Nyil. Sudah pernah dong makan batagor? Tapi batagor yang satu ini sangat unik. Yap, batagor instan kuah cumi. Selain berbahan dasar dari daging ikan tenggiri dan cumi-cumi, bumbunya pun terbuat dari tinta cumi. Pasti dijamin bikin lidah bergoyang deh. Makanya jangan kemana-mana. Terima kasih, Maestri. Bisa kau dapat di laptop si Unyil. Di laptop si Unyil kita belajar bersama. Masukkan adonan cumi ke dalam tahunya ya. Kali ini kita akan membuat batagor instan dengan isian daging cumi. Gak cuma dagingnya teman, bahkan tintanya pun dipakai sebagai campuran bumbu batagor. Daging cumi mempunyai banyak manfaat. Selain mengandung protein yang tinggi, dapat juga menurunkan kolesterol dalam darah. Sedangkan buat adik-adik kecil, makan cumi dapat membantu pertumbuhan kerangka tulang. Yuk, come on, ikut Unyil ke dapurnya. Lokasi pembuatannya ada di daerah Cimahi, Jawa Barat. Aduh, Nyeng, mana nih cuminya? Dari tadi mancing, nggak nyantol-nyantol cuminya. Keburu lapar deh, Nyeng. Ya sabar, Gah. Bentar lagi juga nyantol tuh cuminya. Tuh lihat pancingannya goyang-goyang tuh. Ya ilah, Nyeng. Emang pancingannya lagi dangdutan bisa goyang gitu? Nyeng. Tau begini, Bos Oga males kalau diajak mancing sama Nyeng. Yang ada lapar. Halo Pak Oga, Pak Enyeng. Wah, lagi pada mancing ya Pak? Kita lagi mancing cumi nih. Nih, kata Enyeng, di sini banyak cuminya. Pak Oga mau bikin cumi goreng buat makan siang. Kalau mancing cumi itu di laut Pak, bukan di kolam kayak gini. Daripada nungguin cuminya sampai besok pagi, mendingan Pak Oga ikut Unyil aja yuk. Lihat pembuatan batagor pakai bahan baku cumi. Nanti dikasih deh satu-satu. Kata Enyeng, di sini banyak cuminya. Wah, lihat nih Enyeng nih. Udahlah, Enyeng mancing sendirian. Nih, sama tuh. Wah. Kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Ada garam, merica, bubuk kaldu sapi, baking powder, tepung maizena, daging ikan tenggiri, dan cumi yang masih segar. Tahap pertama adalah proses pencampuran adonan. Campur garam, kaldu sapi, dan merica sebanyak 2 sendok teh bersama 2 kg daging ikan tenggiri ke dalam wadah stainless steel. Jangan lupa masukkan juga bawang putih dan baking powder. Aduk-aduk terus. Setelah tercampur rata, saatnya kita masukkan telur. Ayo Marha, bantuin pecahkan telurnya ya. Lalu aduk. Oh iya, jangan lupa masukkan juga ya daun bawangnya. Ayo, kita campur adonan ikannya dengan tepung maizena.
Pakai mixer besar ya, supaya adonannya tercampur rata. Marha dan Nita bantu keluarkan tinta cuminya ya. Pencet perlahan, pastikan semua tintanya keluar. Tinta cumi ini nanti akan dimanfaatkan untuk campuran bumbu batagor. Setelah diambil tintanya, potong kecil-kecil daging cumi. Hati-hati ya Marha, pisaunya tajam nih. Kemudian, masukkan daging cumi yang sudah dipotong ke dalam blender. Syur, langsung halus kan? Daging cumi ini nantinya akan dicampur dengan adonan ikan dan tepung maizena tadi. Aduk-aduk lagi. Aduh, Unyil jadi nggak sabar nih nunggu hasil jadinya. Udah ada cuminya nih. Mau kamu potong, nah terus digoreng. Asik. Kok susah ya? Aduh. Kok malah nyemprot sini cumi? Nggak mau dipotong kali ya? Loh, Pak Oga, kenapa mukanya? Kok hitam-hitam begitu, Pak? Habis makan cumi mentah ya? Sembarangan makan cumi mentah. Ini nih deh nih. Pak Oga lagi motong, tahu-tahu cuminya nyemprot. Kena deh Pak Oga. Udah Pak Oga, kita makan batagor cumi yang udah jadi aja yuk. Ide bagus, Den. Asik. Sudah jadi nih adonannya. Saatnya kita masukkan ke tahu putih. Belah tahu putih dengan sendok, kemudian masukkan adonan ke dalamnya. Ayo Raka, bantu mbaknya masukkan adonan ke tahu. Bikin yang banyak ya. Goreng. Tinggal digoreng di batagornya. Goreng dalam minyak panas. Gak usah lama-lama ya. Kalau sudah kecoklatan, angkat dan tiriskan, lalu potong kecil-kecil lagi nih. Kemudian goreng kedua kali hingga kering. Proses penggorengan seperti ini bisa membuat batagor awet sampai 6 bulan lamanya dalam kemasan. Jadi nggak butuh pengawet buatan. Setelah itu masukkan ke dalam mesin spinner untuk mengeluarkan minyak di dalam batagor. Jadi batagornya nanti bisa makin renyah. Mantap! Lanjut, kita siapkan bumbu tinta cuminya yuk. Campurkan tinta cumi dengan kecap asin. Tinta cumi jadi penambah rasa gurih alami, pengganti MSG, atau penambah rasa buatan. Masukkan bumbu dan cabai bubuk ke dalam kemasan. Jangan lupa masukkan juga minyak sayur dan kecap asinnya. Sudah siap deh bumbu instannya. Marha dan Nita sudah siap nih bantu mengemas batagornya. Masukkan batagor kering ke dalam wadah plastik yang aman untuk makanan. Masukkan juga bumbu dan kecap asin instannya. Saatnya icip-icip nih. Caranya gampang loh. Tuangkan air panas ke dalam wadah yang berisi batagor, kemudian masukkan bumbunya. Usaha produksi milik Bu Yuli ini mampu membuat 3.000 kemasan batagor instan per bulan. Harga per kemasannya Rp12.500. Sudah dijual ke seluruh Indonesia loh. Bahkan sudah sampai Dubai juga. Wih, mantap. Ini baru namanya produk lokal bernilai internasional. Keren. Gimana Raka? Marha dan Nita? Sedap kan? Selain kemasan yang biasa, batagor kuah instan hadir juga dengan kemasan khusus anak-anak. Nyeng. Ini nih, Pak Oga bawain batagor kuah instannya. Enak nih, dimakan panas-panas gini. Nah, ini Nyeng nih. Oga tumben nih baik. Kebetulan ini lagi kedinginan nih. Habis kecebur tadi. Aduh, makasih ya, Ga. Makasih ya, Den Unyil. Enyeng cobain dulu
Iya pengen, cobain deh. Mumpung masih panas nih. Dan ngebul lagi batagor kuahnya. Dijamin maknyus deh Pak. Iya dan Unyil, makasih ya. Makan di pinggir kolam Ya udah, sana Nyeng makan dulu. Hati-hati nyebur lagi ya Nyeng Iya ya. Pak, hati-hati tuh. Lumuri tulang ikan dengan adonan tepung bumbu. Lalu cus, goreng deh. Ini dia yang bikin rempeyek ikan punti kriuk-kriuk alias renyah. Duh, Unyil jadi ngiler nih. Rempeyek ini jadi oleh-oleh andalan kota Probolinggo, Jawa Timur. Selain enak, olahan ikan punti yang satu ini juga bergizi. Yuk tengok proses pembuatannya. Nah, ini dia ikan puntinya. Tapi kok cuma tulang? Mana daging ikannya? Oh iya, Unyil baru ingat. Rempeyek ikan punti kan terbuat dari tulang dan kulitnya, bukan dagingnya. Ini dia ikan puntinya. Lucu ya, bentuknya menggelembung, mirip ikan buntal. Bersihkan dulu ikan puntinya, belah bagian atasnya. Lalu kuliti. Kulit ikan punti inilah yang akan diolah menjadi rambak atau kerupuk kulit ikan yang lezat. Buang kepala ikan. Cuci dulu ikannya, yang bersih ya, biar nggak bau amis. Lalu sisihkan daging ikan untuk dijual secara terpisah. Aduh, di mana ya alamatnya? Katanya sih dekat sini Om Kem. Iya nih Nyil, kok gak ketemu-ketemu ya alamat tempat pembuatan rempeyeknya? Aduh, sakit. Oh, kenapa Nyil? Kaki Unyil Om Kem. Wah, ini kan tulang ikan. Berarti kita sudah dekat Om Kem. Wah, iya. Ayo deh, hati-hati Nyil jalannya. Iya. Giliran Udin sekarang. Bantu masnya membersihkan kulit ikan yang akan dibuat rambak. Cuci yang bersih ya. Hati-hati ya, duri dan tulang ikannya tajam loh. Beri bumbu pada kulit ikan punti agar rasanya makin sedap. Bumbunya hanya garam dan bawang putih yang dihaluskan. Lumuri kulit ikan punti dengan bumbu sampai merata. Selanjutnya, jemur tulang dan kulit ikan punti di bawah terik matahari supaya cepat kering. Jemur tulang dan kulit ikan punti selama kira-kira 1 hari sampai kulit ikan kaku dan tulangnya benar-benar kering. Oke Bu Juria, ceritain dong, apa sih kelebihan rempeyek ikan punti ini dibanding rempeyek lainnya? Oh, ya jelas beda lah, Nyil. Ikan kan biasanya yang diolah dagingnya. Ini tulang dan kulitnya. Jadi pasti kandungan kalsiumnya bagus. Tak yuk? Huh? Oh, begitu ya, Bu. Wah, bagus dong buat anak-anak kayak Unyil. Pastinya bisa buat tulang kita kuat, Nyil. Begitu sih yang Bu Yuria tahu dari koran. Nyil, Bu Yuria cakep dah di TV. Cakep kok, Bu. Sip, Nyil. Baguslah kalau begitu. Setelah tulang dan kulit ikan punti kering, baru dia dipotong-potong. Hah? Loh, kok diketok-getok? Oh, ternyata untuk menghancurkan duri di kulit ikan punti supaya menjadi halus. Ayo Dila, Arif, Udin, bantu ya. Gunting-gunting tulangnya biar nggak kebesaran pas dimakan ya. Hehehe.
biasanya mengemas daging ikan punti per 500 gram. Dagingnya langsung dijual ke toko-toko atau dibeli langsung oleh pembeli. Kita buat adonan untuk rempeyek ya. Bahan dan bumbunya terdiri dari tepung, garam, gula, daun jeruk yang dipotong-potong, dan air. Aduk-aduk semuanya sampai rata. Jangan lupa masukkan telur juga. Lumuri tulang ikan dengan adonan tepung bumbu. Sip, tinggal digoreng deh. Ini dia yang bikin rempeyek kriuk-kriuk alias garing. Hehe. Awas, jangan sampai gosong ya. Angkat rempeyek yang sudah matang. Lalu tiriskan minyaknya dalam mesin spinner. Mesin akan mengurangi kadar minyak rempeyek. Supaya rempeyek tulang bisa tetap garing dan tahan lama. Oke deh, tiriskan selama kurang lebih 5 menit. Nah, sekarang rempeyeknya siap dikemas. Masukkan ke dalam plastik dan timbang seberat 105 gram. Lalu tutup dengan mesin pres. Satu bungkus 105 gram ini hanya dijual Rp6.000 loh. Wih, murah banget kan? Nyil, ini untuk oleh. Bawa ini ya, Nyil. Nih, makan yang banyak ya, biar tulangnya kuat. Bu Juria baik banget. Terima kasih ya. Masa Nyil, jangan lupa ya, kalau nanti disiarin di TV, kasih tahu Bu Juria. Sip, beres deh Bu. Biar tambah laris manis jualannya. Ayo. Bisa kau dapat di laptop si Unyil. Di laptop si Unyil kita belajar bersama. Donat. Lezat. Apalagi kebayang deh pakai topping dengan berbagai macam rasanya. Yummy. Yuk ikuti pembuatan donat yang berbahan dasar daging ikan yang lezat dan bergizi. Nah, buat yang suka dengan sayuran, boleh dicoba ini, somai sayuran. Dengan isian dari irisan wortel, toge, brokoli, dan paprika. Pasti sehat dan lezat deh. Saksikan besok ya, di Laptop Si Unyil, episode bekal saat liburan. Hari Kamis 21 Mei, jam 12.30, hanya di Trans 7. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang kata